وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Spanyol dulu banyak memunculkan para ulama, Al-Qurtubi di Cordoba, Ibn Hazm, Ibn Abdul Bar, dan banyak para ulama yang lain. Ya. Seperti juga Ibn Rushd. Ya. Itu dulu Spanyol sempat dimenangkan, dikuasai oleh kaum muslimin. Namun mereka, para ahli sejarah, mereka menyebutkan sebab kekalahan, keruntuhan yang ada pada Spanyol dikarenakan muncul di tengah-tengah mereka pada masa itu at-tahasud bainahum, ya, muncul hasad sesama mereka. Dulu disebutkan dalam sejarah Andalus ini tidak ada musuh yang mau menyerang melainkan pasti terkalahkan. Illa huzimu, pasti terkalahkan. Setiap kali mau ditaklukkan mereka terkalahkan, setiap kali mereka mau ditaklukkan mereka musuh pasti terkalahkan. Namun muncul di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu, bainal muslimin, rabatul ilm, wa bainad du'at, muncul sama mereka tahasud, tasyajur, saling bermusuhan, saling hasad, sehingga terjadi furqah di kalangan mereka. Lalu Allah SWT timpakan pada mereka kekalahan, sehingga mereka pun dikuasai oleh orang-orang kufar ketika itu dari kalangan Nasara. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tanazza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berselisih. Kalau kalian berselisih, fatafshal, akan terjadi fashal, kegagalan, kehancuran, wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian, dan akan hilang kewibawaan kaum muslimin. Demikian juga dalam suatu dakwah di suatu wilayah, ketika di wilayah tersebut banyak iftiraq, banyak furqah, banyak ikhtilafat, wa tanazu', alamat pada tempat tersebut akan sirna di kemudian hari. Makanya kita nasihatkan kepada antum para thalabatul ilm, ketika antum membangun suatu dakwah, bangunlah dengan prinsip 3 poin. Kalau antum membangun prinsip dakwah 3 poin di ma'hadnya antum, di markiznya antum, dan di wilayahnya antum, maka insya Allah dakwah tersebut akan awet. Tapi kalau enggak, maka lambat laun. Lambat laun sesuatu yang pasti sunnatullah akan terjadi kehancuran pada dakwah tadi. 3 prinsip itu, yang pertama at-ta'awun. Ta'awun bainad du'at, wa ta'awun bainat thalabatul ilm, wa ta'awun bainal mas'ulin fi dakwah. Ta'awun antara da'i, antara para penuntut ilmu, para mas'ulin, penanggung jawab, atau istilah bahasa kitanya pengurus-pengurus kajian dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua, tafahum. At-tafahum, saling mengerti, saling memahami satu sama lain, saling memaklumi satu sama lain. At-tafahum, si A memahami yang lain memahami si B, saling mengerti, saling memaklumi. Tafahum. Ini poin kedua. Kemudian yang ketiga, at-tanazul. Prinsip at-tanazul, saling mengalah. Jangan mengedepankan ego. Tanamkan prinsip, yang penting dakwah tersebut berjalan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada 3 tempat dengan lafaz wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Lihat di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu namun itu baik bagi kalian, namun bisa jadi kalian menyukai sesuatu namun itu buruk bagi kalian. Apa di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Prinsip ada mutanazul fi dakwah, tidak mau mengalah dalam dakwah. Itu adalah awal kali, langkah pertama akan terjadi furqah dan akan terjadi perpecahan, perselisihan. Ada mutanazul. Kadang masing-masing orang punya ego tinggi. Dia merasa bisa. Aku bisa kok. Aku bisa kok. Tapi dia lupa dengan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau antum bukan orang yang memang mampu, tidak akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya. Terkadang sebagian orang dia tidak punya kemampuan. Dia mungkin punya skill. Skill apa? Mungkin skill mengajar.
Tapi dia mungkin tidak punya kemampuan untuk skill idariyah, mengatur. Dia tidak bisa memberikan ketegasan, tidak bisa memberikan kepastian, tidak ada suara lantang, tapi dipaksakan oleh dia. Ini adalah awal kali furqah. Ya, terjadi akhirnya kadang satu ketika pecah di zaman sekarang ini gampang, ya, apalagi di fi zamanina al-mu'asir, di zaman kita sekarang ini orang menjadikan dakwah itu pada suatu yayasan. Ya, pada suatu yayasan. Apa bentuknya? Kalau pecah udah keluar beberapa orang buat yayasan. Ya akhi, la tadhunnu anna ad-da'wa mabniyun atau mabniyatun ala al-muassasah al-jum'iyah. Jangan antum kira yang namanya dakwah itu dibangun di atas yayasan, dibangun di atas lembaga. Enggak. Tapi dakwah itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar belum bisa atau belum tentu bisa dilakukan oleh orang-orang sekelas pendiri yayasan, ketua yayasan. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya rahabatus sadr was sabr, punya jiwa lapang dada, punya jiwa kesabaran, punya ilmu syar'i. Itu jelas nomor satu. Enggak gampang.